Salah satu pilar perencanaan keuangan adalah dengan berinvestasi. Tanpa berinvestasi, keuangan kita dapat dikalahkan dengan inflasi dan bahkan perencanaan keuangan akan mengalami kegagalan. Sebagai salah satu instrumen investasi yang akhir-akhir ini banyak dipilih, baik untuk dana pendidikan, dana pernikahan, pensiun, atau tujuan lainnya adalah reksadana. Kami akan mengajak Anda mengenal lebih dalam dengan reksadana. Bersama saya, Fadil Aryadi, sebagai Senior Manager Wealth Management Bank Hana. Reksadana adalah produk keuangan di mana nasabah sebagai investor mengumpulkan dana yang selanjutnya diinvestasikan ke dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Reksadana mempunyai beberapa jenis berdasarkan dana penempatan investasinya. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang akan menginvestasikan dana investasi kita ke instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Jenis reksadana ini relatif tidak terlalu fluktuatif dibandingkan jenis reksadana lainnya dan bersifat liquid atau mudah dicairkan. Jenis reksadana ini cocok untuk investor yang berkeinginan untuk berinvestasi dengan jangka waktu relatif lebih pendek. Kemudian, jenis reksadana pendapatan tetap. Jenis reksadana pendapatan tetap secara mayoritas akan menempatkan dana investasi kita di obligasi atau surat hutang. Portfolio reksadana pendapatan tetap harus terdiri dari surat hutang minimal 80% dari total portfolionya. Sisanya adalah pasar uang. Jenis reksadana ini cocok untuk investor yang berkeinginan berinvestasi untuk jangka menengah. Kemudian, jenis reksadana campuran. Reksadana ini memiliki kombinasi investasi dari berbagai instrumen, pasar uang, obligasi, dan juga saham. Di mana jenis reksadana ini memiliki potensi keuntungan yang cukup tinggi. Jenis reksadana ini sangat cocok untuk investor yang memiliki jangka waktu investasi jangka menengah sampai dengan panjang. Yang terakhir adalah reksadana saham. Reksadana saham menempatkan investasi ke pembelian saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil keuntungan yang diperoleh dari reksadana saham adalah kenaikan harga saham-saham yang dibeli di bursa tersebut. Oleh karena itu, jenis reksadana saham memiliki potensi keuntungan yang paling tinggi dibandingkan jenis reksadana lainnya. Namun pastinya memiliki resiko yang relatif paling tinggi juga. Jenis reksadana ini sangat cocok untuk investor yang berinvestasi untuk jangka panjang. Selain jenis reksadana dengan penempatan investasi secara langsung dan spesifik, terdapat juga jenis reksadana yang dirancang dengan struktur tertentu, yaitu reksadana terproteksi. Jenis reksadana ini akan memproteksi 100% pokok investasi investor pada saat jatuh tempo. Biasanya, reksadana ini akan ditawarkan kepada investor pada jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah reksadana indeks. Reksadana indeks meniru portfolio indeks, baik itu indeks saham maupun indeks obligasi. Jenis-jenis reksadana tersebut dapat menjadi pilihan bagi investor untuk memilih sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Beberapa keuntungan berinvestasi melalui reksadana. Yang pertama adalah aman. Reksadana dikelola oleh manajer investasi dan diadministrasikan oleh bank kustodian yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua adalah mudah. Dengan reksadana, kita tidak perlu sibuk mengelola satu persatu investasi kita, karena ada manajer investasi yang membantu mengelola dana investasi Anda. Yang ketiga adalah terjangkau. Jika di investasi lain membutuhkan puluhan juta hingga ratusan juta, investasi melalui reksadana bisa dimulai dengan nominal Rp100.000. Yang terakhir adalah liquid. Reksadana dapat dicairkan kapan saja. Tentunya, dalam setiap investasi ada yang namanya risiko. Risiko apa saja sih yang ada di reksadana? Yang pertama adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini terjadi akibat penurunan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana yang disebabkan oleh menurunnya harga saham atau harga aset-aset yang terdapat di portfolio pada reksadana tersebut. Misalnya terjadi perubahan kondisi pasar, perubahan tingkat suku bunga, inflasi,
Berikut juga bisa disebabkan adanya perubahan kestabilan politik, ekonomi, dan sebab lainnya. Berikutnya adalah risiko likuiditas. Risiko ini timbul akibat pembayaran hasil penjualan kembali unit penyertaan reksadana tidak dapat dibayarkan oleh manajer investasi. Jika aset atau efek dalam portfolio tersebut tidak liquid atau sulit dicairkan, maka sulit bagi manajer investasi untuk menjual kembali portfolio reksadana tersebut dalam waktu singkat. Sehingga pembayaran hasil investasi kepada investor mengalami penundaan. Yang terakhir adalah resiko wan prestasi. Resiko ini juga dikenal sebagai resiko gagal bayar. Pengertian dari resiko ini adalah risiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam transaksi reksadana tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak kepada pihak lain, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi. Sesuai dengan penjelasan mengenai pengertian dan jenis dari reksadana, dapat diketahui masing-masing reksadana memiliki penempatan pada instrumen yang berbeda, sehingga memiliki potensi risiko dan potensi pengembalian yang berbeda pula. Risiko pada reksadana saham jauh lebih tinggi dibandingkan risiko pada reksadana pasar uang. Hal ini dikarenakan harga saham dapat berfluktuasi, sehingga potensi risiko dan potensi pengembalian jauh lebih besar. Risiko pada reksadana jenis pasar uang relatif lebih kecil. Hal ini sesuai dengan penempatannya di instrumen yang lebih konservatif, misalnya sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sehingga potensi pengembaliannya pun relatif lebih kecil. Risiko pada setiap jenis investasi tidak dapat dihindari. Risiko hanya dapat diminimalisir, misalnya dengan melakukan diversifikasi investasi pada setiap jenis reksadana. Maka dapat kita katakan bahwa reksadana pasar uang memiliki tingkat risiko yang paling rendah, dan reksadana saham memiliki tingkat risiko yang paling tinggi. Namun, semakin tinggi risiko, semakin besar pula potensi tingkat pengembalian yang didapatkan. Investasi bukan hanya dilihat dari banyaknya dana, tapi seberapa cepat Anda memulai. Semakin ringan bebannya karena jangka waktunya lebih panjang. Segera mulai investasi reksadana Anda bersama Bank Hana. Anda akan dibantu oleh financial advisor kami dalam menentukan profil risiko dan jenis investasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi finansial kali ini. Sampai jumpa di video edukasi finansial selanjutnya.